Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar Unpam Mengajar. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Insya Allah Anda semua dalam keadaan siap untuk bisa belajar bersama ya. Saya Ahmad Nur Hadi, dosen Prodi Manajemen, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Kita akan ngobrol santai tapi serius dengan topik proteksi kredit. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sebentar ya, sebelum mulai, biar kalian lebih fokus atau bingung dengerin saya ngomong terus, saya berikan informasi apa yang bakal Anda dapatkan setelah menonton video ini. So, materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu ada dua, asuransi kredit, yang kedua adalah penjaminan kredit. Yap, kita mulai dari yang dasar terlebih dahulu, oke? Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada saat ini, materi pertama diawali dengan asuransi kredit, yaitu mengenal asuransi kredit. Rekan-rekan semua kita sudah tidak asing dengan istilah asuransi, di mana dalam asuransi ada yang diasuransikan, ada premi yang dibayarkan, dan ada juga klaim jika terjadi kecelakaan. Menurut Andrianto 2020, asuransi kredit diartikan sebagai proteksi yang diberikan asuransi, di mana asuransi sebagai penanggung kepada bank atau non-bank sebagai tertanggung atas resiko gagalnya debitur untuk melunasi pinjamannya. Dalam situs OJK mengenai proteksi berupa asuransi kredit diartikan sebagai asuransi yang memberikan perlindungan dan menjamin debitur apabila debitur tersebut meninggal dunia karena kecelakaan, meninggal dunia karena sakit atau cacat akibat kecelakaan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank. Maka untuk melanjutkan pelunasan kewajibannya akan ditanggung oleh asuransi. Tujuan asuransi kredit menurut Prakoso dalam Subigio 2016 yang menjadi tujuan asuransi kredit yaitu: 1. Memberikan pelindungan pemberi kredit atas kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya. 2. Membantu kegiatan pengarahan dan keamanan perkreditan bank, kredit perbankan maupun kredit lainnya di luar perbankan. Kriteria yang dapat dipertanggungan Subagio 2016 memuat apa saja yang berupa kriteria kredit yang bisa dipertanggungkan atau diasuransikan, yakni 1. Berdasarkan norma-norma perkreditan yang sehat, wajar, dan berlaku umum. Kedua, sesuai dengan manual pemberian kredit yang sesuai surat edaran Bank Indonesia. Yang ketiga, debitur memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan ditentukan oleh pihak yang berwenang. Keempat, debitur tidak dalam proses atau sudah pilot atau bubar demi hukum. Kelima, debitur tidak memiliki tanggungan kredit yang masuk ke dalam kualitas kredit dilakukan. Keenam, memiliki sektor ekonomi sama atau kredit berkelompok. Ketujuh, dari aspek manajemen, pemasaran, pembelanjaan, dari aspek teknis, usaha tersebut memerlukan pengelolaan yang terkait satu dengan yang lainnya. Syarat-syarat pengajuan asuransi kredit. Ada 3 syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan asuransi kredit Subagio 2016, yakni yang pertama, perjanjian kerjasama atau suatu kesepakatan bersama antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan sebagai tertanggung. Yang kedua, akta perusahaan debitur, kompani profil debitur, laporan keuangan debitur 3 tahun terakhir. Yang ketiga, fotokopi tembusan permohonan kredit dan debitur ke bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan, memorandum persetujuan kredit dari bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan. Resiko pada asuransi kredit. Terdapat resiko yang mungkin terjadi pada asuransi kredit. Menurut Subagio 2016, resiko pada asuransi kredit yakni 1. Debitur tidak melunasi kredit pada saat jatuh tempo dengan ketentuan usaha debitur tidak berjalan lagi. Yang kedua, debitur dalam keadaan insolven, dinyatakan pilot atau dilikuidasi, atau debitur di bawah pengampuan. Ketiga, debitur melarikan diri atau menghilang atau tidak diketahui alamatnya. Yang keempat, terjadinya penarikan kembali kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir, yaitu khusus untuk kredit jangka waktu lebih dari 2 tahun. Resiko yang tidak dijamin meskipun asuransi menjadi penanggung resiko kredit.
Namun, tidak semua resiko bisa dijamin. Menurut Subagio 2016, resiko yang tidak dijamin yakni 1. Reaksi nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi, dan reaksi inti atom yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kegagalan usaha debitur bank. Yang kedua, kerugian yang diderita debitur disebabkan oleh resiko-resiko yang wajib ditutup pertanggungannya dalam asuransi dengan nilai penuh atau minimal sama dengan pokok kreditnya. 3. Terjadinya salah satu resiko politik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan debitur bank tidak mampu melunasi kreditnya. 4. Bencana alam. Yang kelima, akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh bank umum atau lembaga keuangan. Rekan-rekan mahasiswa semua, sekarang saatnya kita masuk ke bagian submateri kedua tentang penjaminan kredit. Penjaminan kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 2 POJK.05/2001/720 bahwa penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Terdapat 3 pihak yang terlibat dan berperan aktif dalam penjaminan kredit, yakni 1. Pemberi jaminan merupakan perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan kredit untuk memberi ganti rugi kepada bank atau pemberi kredit. Untuk mengganti rugi kepada bank karena gagalnya debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Kedua, penerima jaminan merupakan pihak yang memberi kredit atau kreditur. Ketiga, terjamin merupakan badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari bank. Mekanisme penjaminan kredit menurut Kusnali 2010 terdapat 2 mekanisme dalam penjaminan kredit, yakni 1. Penjaminan langsung merupakan penjaminan yang diberikan kepada debitur untuk mendapatkan jaminan kredit tanpa terlebih dahulu menghubungi kreditur. Kedua, penjamin tidak langsung merupakan penjaminan yang diberikan kepada debitur di mana terlebih dahulu menghubungi kreditur atau atas permintaan kreditur. Alhamdulillah, tak terasa saatnya kita sudah berada di ujung perjumpaan dan di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa proteksi kredit merupakan upaya untuk melindungi lembaga keuangan atau kreditur dari risiko kerugian akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman. Proteksi ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencegah terjadinya kredit macet. Proteksi kredit bertujuan mengurangi risiko kerugian akibat gagal bayar dari debitur. Proteksi kredit bermanfaat bagi 1. kreditur, menjaga kestabilan portofolio kredit dan keuangan perusahaan. Yang kedua, debitur, memberikan kepastian dan rasa aman selama masa kredit. Dengan proteksi yang baik, kredit menjadi lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih banyak rekan-rekan sudah menonton video ini bersama saya di Sasmita Jaya TV. Jangan lupa ya untuk share video ini ke teman-teman lain. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.